إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني الله وإياكم. Di dalam Sahihul Bukhari, begitu juga dalam Sahih Muslim dan dalam Musnad Al-Imamu Ahmad, salah satu kisah disebutkan keislaman seorang sahabat. Sahabat ini memiliki jasa yang sangat besar. Sahabat ini adalah orang yang tadinya sangat benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat benci kepada Islam dan sangat benci kepada dunia Islam. Namun setelah ia masuk ke dalam Islam, maka ia berbalik 190 derajat, di mana yang tadinya menjadi benci, menjadi suka, menjadi senang, bahkan menjadi pembela utama daripada Islam dan kaum muslimin. Sahabat tersebut adalah Thumama ibnu Uthal. Thumama ibnu Uthal radhiyallahu ta'ala an, disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an bahwa dalam satu kesempatan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim satu pasukan. Pasukan ini ditujukan ke negeri yang jauh di masa itu dari kota Madinah, yaitu daerah Najd. Daerah Najd adalah daerah yang di masa itu dipandang sangat jauh, yang dari sisi kilometer, hitungan kilometer saat ini tidak kurang dari 850 kilometer jauhnya. Hadirin dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan bahwa pasukan yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menawan Thumama ibnu Uthal. Beliau adalah seorang tokoh dari Bani Hanifah. Beliau adalah penghulu Bani Hanifah, kaum yang satu suku dengan Musailamah Al-Kadzab. Lalu kemudian pasukan itu membawa Thumama ibnu Uthal ini datang ke Madinah. Lalu kemudian pasukan tersebut membawanya ke dalam masjid, lalu kemudian mengikatnya di salah satu tiang masjid Nabawi tersebut. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar lewat di depan
Thumamah ibnu Uthal. Lalu berkata kepadanya, "Ma indaka ya Thumamah? Ma indak ya Thumamah?" Apa yang Anda atau apa yang ada dalam benak Anda wahai Thumamah terhadap apa yang akan diperlakukan terhadap dirimu? Lalu Thumamah mengatakan, "Indi khair ya Muhammad. Indi khair ya Muhammad. In taqtulni taqtul zadamin. Wa in tun'im ala syakir. Wa in aradta malan fasal tu'ta ma turidu." Ini jawaban Thumamah ibnu Uthal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, "Indi khair wahai Muhammad." Disebutkan nama Rasulullah saja begitu. Indi khair wahai Muhammad. In taqtulni taqtul zadamin. Jika engkau membunuh aku, maka niscaya engkau membunuh seorang yang memiliki darah. Namun jika engkau memberikan kenikmatan, berlemah lembut kepada diriku, maka engkau tentu akan mendapatkan diriku sebagai orang yang mampu berbalas budi. Tun'im ala syakir. Lalu kata beliau, "In turidu malan fasal tu'ta ma turid." Jika engkau mau harta benda, maka mintalah berapa yang kamu inginkan, niscaya kamu akan diberi. Kata Thumamah bin Uthal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendengarkan jawaban tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam diamkan, lalu beliau tinggalkan. Keesokan harinya datang lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Thumamah, "Ma indaka ya Thumamah? Gerangan apa yang ada dalam benakmu? Apa yang akan diperlakukan terhadap dirimu wahai Thumamah?" Lalu beliau mengulangi jawaban yang sama. "Indi khair wa ya Muhammad." Dan seterusnya. Lalu pada hari yang ketiga keluar lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata kepadanya, "Ma indaka ya Thumamah? Apa gerangan yang ada dalam benakmu? Apa yang kamu pikirkan? Apa kira-kira yang akan diperlakukan terhadap dirimu wahai Thumamah?" Jawaban Thumamah sama dengan jawaban sebelumnya. "In taqtulni taqtul zadamin. In tun'in alayya tun'im ala syakir. Wa in turidu malan fasal tu'ta ma turid." Kata beliau. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari yang ketiga setelah mendengarkan jawaban Thumamah, beliau katakan, "Atliqu Thumamah." Lepaskan Thumamah ibnu Uthal. Lalu tanpa kemudian berpikir panjang, Thumamah kemudian keluar dari masjid, lalu kemudian masuk ke dalam sebuah kebun korma, kemudian mandi di dalam kebun tersebut, ada sumur di kebun tersebut, lalu mandi, lalu kembali masuk ke dalam masjid setelah mandi, lalu beliau bersyahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Beliau bersyahadat seperti itu. Lalu beliau katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tadinya tidak ada wajah yang paling aku benci selain daripada wajahmu wahai Muhammad sebelumnya. Akan tetapi hari ini tidak ada wajah yang aku lebih cintai pada hari ini selain daripada wajahmu. Tidak ada agama yang paling aku benci di atas permukaan bumi ini selain daripada agamamu. Namun pada hari ini tidak ada agama yang paling aku cintai di atas permukaan bumi ini selain daripada agamamu. Dan tidak ada negeri yang tadinya aku benci selain daripada negerimu. Namun pada hari ini tidak ada lagi negeri yang paling aku cintai selain daripada negerimu wahai Muhammad. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dialog dan kisah singkat yang disebutkan oleh Abu Hurairah dan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, Imam Ahmad dan yang lainnya. Hadirin dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah singkat ini syarat dengan berbagai macam pelajaran.
Bahkan kisah singkat ini bisa menjadi inspirasi dalam banyak hal. Dalam masailil ahkamil fiqhiyah, dalam masailul i'tiqad, bahkan dalam masailil alaqatid dauliyah, hubungan internasional, bisa diambil inspirasi dari kisah yang singkat ini. Hadirin dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena singkatnya waktu, pelajaran kita bisa petik antara lain. Yang pertama, betapa kejujuran seorang sahabat ini di dalam berislam. Betapa as-sidqu yang tertanam di dalam dirinya. Kita bisa lihat, kita bisa pahami dari dialog singkat yang tadi kita ceritakan. Baru saja masuk ke dalam Islam, baru saja mengucapkan syahadatain, tetapi kejujurannya kemudian mengantar pada satu keyakinan yang mungkin sebahagian di antara orang yang lahir dalam Islam, kecil, hidup dari kedua orang tua yang sudah Islam, tetapi tidak sampai kepada kejujuran sahabat ini, di mana baru saja mengucapkan dan mengikrarkan syahadatnya, sudah sampai kemudian mengatakan bahwa tidak ada agama yang tadinya lebih aku benci daripada Islam, tetapi hari ini tidak ada agama yang paling aku cintai selain daripada Islam. Tidak ada orang yang paling aku benci selain daripada Nabi. Namun setelah mengikrarkan syahadatain, tidak ada lagi wajah yang paling dicintai selain daripada cinta pada Nabi SAW. Begitulah kejujuran seorang sahabat ini, yang banyak di kalangan kaum muslimin hari ini, lahir dari kedua orang tua muslim, hidup di negeri kaum muslimin, sekolah di pendidikan dan institusi pendidikan Islam, namun walaknya kepada Islam masih dipertanyakan. Hadirin dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara pelajaran penting, betapa kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bertaamul dengan orang yang sekalipun benci kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan Thumamah ibnu Uthal ini masuk ke dalam masjid. Ini tentu dalam kajian fikih patut dikaji, masuknya seorang kafir ke dalam masjid. Tetapi kesimpulan dari para fuqaha, bolehnya jika ada maslahat. Yang menarik dari sini, tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sengaja dibiarkan orang ini agar bisa menyaksikan secara langsung kehidupan Rasulullah, interaksi Rasulullah bersama kaum muslimin, bisa menyaksikan ibadah mereka sehari-hari, pergaulan mereka sehari-hari, yang tadinya tentu saja Thumamah bin Uthal ini tidak tahu dan tidak lihat secara langsung. Dan ini membawa pelajaran yang besar dan hikmah yang besar, karena dengan perlakuan yang beliau dapatkan dan dia saksikan secara langsung dengan mata kepalanya, itu ternyata berpengaruh dan membekas ke dalam jiwanya, hingga akhirnya kemudian tidak lama setelahnya, hanya dalam selang 3 hari, dia mengikrarkan kalimat syahadat. Betapa kehebatan Rasulullah SAW dalam manajemen seperti ini. Berikutnya, hadirin dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah proyek yang telah kemudian ditanam dalam diri seorang Thumamah ibnu Uthal, mungkin saja sebelum masuk Islam, tetapi begitu masuk Islam, ini nampak sekali sudah ada kemudian proyek yang sudah dia tanamkan ke dalam dirinya. Apa yang beliau lakukan? Apa jasa beliau yang sangat besar? Hadirin dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah itu disebutkan bahwa beliau pada asalnya, beliau tertawan, beliau keluar dari kampungnya kemudian ingin menuju ke Mekah. Ingin melakukan umrah ke Mekah dari Najd, dari sebelah timur Mekah. Akan tetapi pasukan Rasulullah SAW berhasil menawannya. Lalu kemudian setelah dia masuk Islam, beliau ceritakan kepada Nabi SAW bahwa
saya sesungguhnya ingin melakukan ibadah umrah. Apa taujihmu? Apa nasihatmu terhadap diri saya? Lalu Rasulullah SAW memberikan nasihat. Lalu kemudian beliau izinkan pergi ke Mekah. Pada saat beliau pergi ke Mekah, syahidnya di sini, ketika beliau masuk ke Mekah, beliau bertalbiyah. Dan ini dianggap oleh penduduk Mekah sebagai satu pelanggaran etika di masa itu. Lalu kemudian mereka yang sudah kenal Thumamah ibnu Uthal ini berkata kepadanya, "Asaba'ta? Apakah engkau sudah mengganti agamamu wahai Thumamah?" Thumamah mengatakan, "La, wallahi, walakinni aslamtu ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Tidak, saya hanya kemudian masuk Islam bersama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau katakan, "Wallahi, wallahi, tidak akan sampai kepadamu, tidak akan aku biarkan sebiji gandum pun masuk ke negeri Mekah ini sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kami kembali untuk mengirim gandum kepada penduduk Mekah." Ini adalah jasa pertama dan proyek yang kemudian beliau telah tanamkan dalam dirinya di saat beliau meninggalkan Madinah menuju ke Mekah. Lalu kemudian beliau proklamirkan di hadapan penduduk Mekah, dan ini adalah menjadi salah satu argumen utama, dalil utama tentang embargo dan boikot kepada orang-orang yang memusuhi Islam dan kaum muslimin. Ini adalah kisah pertama dan proyek pertama yang kemudian berkaitan dengan masalah boikot dan embargo terhadap orang-orang yang memusuhi Islam dan kaum muslimin. Beliau katakan, "Saya tidak akan izinkan satu biji gandum pun akan dikirim ke negeri Mekah sebelum Rasulullah SAW mengizinkan hal tersebut." Dan beliau buktikan di saat beliau kembali ke Najd, ke Yamamah di kota Najd atau di Riyadh hari ini, maka tidak sampai satu biji pun dikirim ke Mekah. Dan ini menjadi boikot pertama dan sekaligus menjadi argumentasi utama disyariatkannya pemboikotan terhadap orang-orang yang memusuhi Islam dan kaum muslimin. Sehingga berbulan-bulan kemudian penduduk Mekah merasakan penderitaan hingga akhirnya kemudian mereka melunak kepada Nabi sekaligus meminta kepada Nabi untuk kemudian beliau memberikan syafaat kepada penduduk Mekah agar kemudian Thumamah ibnu Uthal ini kembali mengirimkan gandum itu ke Mekah agar mereka bisa hidup kemudian sebagaimana pada awalnya. Hadirin dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang Thumamah ibnu Uthal baru saja masuk ke dalam Islam. Dalam hitungan hari, belum satu pekan atau tidak lama dari setelah beliau masuk ke dalam Islam, beliau sudah berbuat sangat besar untuk Islam dan kaum muslimin. Sampai kemudian Imperium Mekah di saat itu merasa tunduk kepada Nabi atas langkah dan strategi yang diambil oleh Thumamah ibnu Uthal radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Sangat berbeda dengan banyak di antara kaum muslimin, baik secara personal, secara kolektif, bahkan banyak di antara negeri-negeri kaum muslimin sangat jauh dari apa yang diambil oleh Thumamah ibnu Uthal yang dengan gagah berani tanpa berpikir panjang untuk kemudian bisa berbuat untuk Islam dan kaum muslimin padahal baru saja masuk ke dalam Islam. Hadirin dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara pelajaran penting yang lain yang erat kaitannya dengan kisah ini adalah betapa al-wala dan al-bara demikian tertanam dalam diri seorang sahabat. Begitu memahami konsekuensi kalimat syahadat. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah bukan hanya sekedar syahadat yang diucapkan,
tetapi membawa konsekuensi adanya wala kepada kaum muslimin, loyal kepada sesama Islam, dan bara dari orang-orang kafir dan orang-orang yang memusuhi Islam dan kaum muslimin. Lihatlah apa yang dilakukan oleh Thumamah tadi. Begitu sampai di Mekah, mengumumkan bahwa saya tidak akan izinkan satu biji pun dari biji gandum produk dari ahli Najd sampai ke negerimu. Sampai kemudian Nabi SAW mengizinkannya kembali. Demikian juga dalam kisah itu disebutkan betapa al-wala dan al-bara ini dalam diri para sahabat bukan dari Thumamah saja. Hatta disebutkan oleh Umar radhiyallahu taala anhu dalam kisah itu, disebutkan oleh Al-Imam Ahmad bahwa tadinya tidak ada, tadinya kata Umar bin Khattab, di hadapan saya daripada seekor babi. Namun kata beliau, hari ini setelah memperlakukan Islam dan menyampaikan kecintaannya kepada Nabi, kecintaannya kepada agama dan cintanya kepada negeri kaum muslimin, kata beliau bahwa beliau jauh lebih besar, lebih agung dalam diri saya, dalam benak saya, kata Umar, dibandingkan dengan sebuah gunung yang besar. Menggambarkan betapa al-wala dari seorang Umar kepada Thumamah bin Uthal yang baru mengucapkan kalimat syahadat. Bahwa kalimat syahadat ini adalah segala-galanya. Dia menjadi pemisah antara keimanan dan kekufuran dan menjadi pembatas loyal atau bara dari seorang muslim kepada non-muslim. Begitulah seharusnya seorang muslim. Hadirin dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau saja Thumamah bin Uthal di masa-masa awal keislamannya telah rela dan tanpa pikir panjang melakukan pemboikotan yang tentu saja secara ekonomi juga turut merugikan penduduk Najd, kaum daripada Thumamah, karena itu berarti bahwa produksinya tidak terjual kepada konsumen. Tetapi hal itu tidak menjadikan beliau berpikir selama kemudian itu dalam rangka menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Hari ini pun kita bisa melakukan hal yang sama. Di saat saudara-saudara kita yang ada di Gaza, di saat saudara-saudara kita di Palestina di bumi hanguskan, mereka dibunuh tanpa pilih kasih. Bangunan-bangunan mereka dihancurkan dan semua bantuan kemanusiaan tidak bebas dan tidak bisa kemudian dimasukkan karena kemudian penjajah tidak mengizinkannya. Dan salah satu di antara gerakan yang dilakukan oleh Zionis dan sekutu-sekutunya adalah bahwa syarikat atau perusahaan-perusahaan yang berafiliasi kepada Zionis turut mendanai, turut memfasilitasi gerakan genosida yang mereka lakukan selama ini di Palestina dan di bumi Gaza secara khusus. Padahal sesungguhnya yang paling banyak memberikan dan membeli produk-produk perusahaan-perusahaan tersebut adalah dari kaum muslimin. Sangat disayangkan bahwa hingga hari ini masih saja kemudian banyak di kalangan muslimin yang sekecil memboikot produk-produk tersebut tidak dilakukan, padahal ini adalah merupakan langkah yang strategis
untuk bisa dilakukan demi untuk kemudian kemaslahatan saudara-saudara kita yang ada di Gaza dan di Palestina pada umumnya, yaitu memboikot produk-produk yang menyokong gerakan genosida yang ada di Palestina dan di Gaza pada khususnya. Karena itu, hadirin dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu langkah yang bisa kita lakukan adalah terus melakukan pemboikotan tersebut, apatah lagi masih sangat banyak alternatif yang bisa kita pakai, yang kita bisa beli selain daripada produk-produk yang menyokong dan mendukung pendanaan dan pembiayaan gerakan genosida yang ada di sana. Hadirin dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya marilah kita bermunajat, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan keistiqamahan diri kita dan saudara-saudara kita, menolong orang-orang yang tertindas dan membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan ada di Gaza. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم على عدوك يا أكرم الأكرمين. اللهم انصرهم على عدوك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل شهداءهم وداوي جرحاهم. اللهم تقبل شهداءهم وداوي جرحاهم يا أكرم الأكرمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.